Nah, ini dia teman-teman, ini dia ada 4 ya teman-teman. Ada 4 yang saya rangkum teman-teman yang harus teman-teman lakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian yang berada di rumah, yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kembali lagi dengan saya di sini di channel caranya.com. Di video kali ini ya teman-teman ya, saya tidak akan membahas lagi tentang Microsoft Word atau Excel, yang mana 2 video sebelumnya itu saya bahas tentang Microsoft Word. Nah, adapun yang akan saya bahas di video kali ini yaitu mengenai 4 kunci sukses teman-teman semua menjadi seorang YouTuber anti gagal. Nah, di video kali ini teman-teman, saya tidak akan membahas tentang teori bagaimana menjadi seorang YouTuber. Karena saya yakin kalau soal teori, itu teman-teman yang menonton video ini pasti jauh lebih menguasai dan paham daripada saya pribadi. Karena saya yakin ketika teman-teman menemui video ini di pencarian YouTube, berarti teman-teman sedang mencari ilmu tentang bagaimana caranya menjadi seorang content creator YouTube yang baik. Nah, yang akan saya bahas dan sharing itu secara garis besar di video ini murni adalah pengalaman saya pribadi selama saya berusaha menjadi seorang YouTuber atau content creator. Nah, flashback dahulu ya teman-teman ke tahun 2014. Itu pertama kali saya mengetahui bahwasanya orang-orang pada saat itu sudah mulai beralih mendapatkan penghasilan dari Google AdSense itu melalui konten video yang banyak waktu itu lagi booming itu di YouTube ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya saya sudah menjadi seorang publisher Google AdSense ya di tahun 2009 sampai 2013. Itu masa saya waktu itu berkuliah. Saya dulu berkuliah ya teman-teman di STEMIK Amikom Yogyakarta ya. Mungkin teman-teman ada yang alumni dari STEMIK Amikom ya, salam kenal. Saya dari Pekanbaru. 2009 saya masuk Amikom sampai 2013 saya lulus ya. Waktu itu saya bisa menyelesaikan kuliah 3,5 tahun dengan program studinya Teknik Informatika S1. Saya basic IT teman-teman. Nah, di zaman saya kuliah, waktu itu saya mendapatkan penghasilan dari Google AdSense itu melalui konten blog, artikel ya teman-teman. Kita cari artikel, kita buat blog, ya kita cari di situ traffic, visitornya. Setelah visitor naik, kita mulai mengajukan ya kan persyaratan untuk bergabung menjadi publisher Google AdSense dan sampai keterima. Akhirnya kita pasang itu iklan di header ya kan, di header, di sidebar ya kan, di footer ya kan. Bahkan di single content ya kan, mungkin istilah single content homepage ini teman-teman yang dulu pernah menjadi seorang blogger atau ya seorang blogger membuat artikel ya menggunakan WordPress ini mungkin paham. Nah, itu bahkan zaman itu ada loh teman-teman ya, padahal ini sangat-sangat dilarang oleh kebijakan Google AdSense waktu itu. Ada yang buat gini teman-teman, kita ngeklik itu link title dari artikel itu,
Yang keluar bukan kontennya, tetapi iklan, teman-teman. Nah, itu dulu istilahnya adalah clickjacking ya kan. Ini salah satu teknik JavaScript ya, teman-teman ya. Yang mana bisa memanipulasi yang ditampilkan itu linknya A, tetapi sebenarnya direct linknya itu adalah B ya kan. Nah, tapi seperti itu teman-teman. Jadi sedikit banyak saya sudah pernah tahu dan bahkan saya sudah mendapatkan penghasilan waktu itu sampai $300 ya pada saat itu. Masih kecil memang karena nilai dolar waktu itu 9.000 sampai 10 ya 9.600 paling tinggi waktu saya kuliah dulu. $1 $9.600. Nah, itu saya bisa mendapatkan penghasilan tertinggi waktu itu 300 sampai $400. Nah, tapi sayangnya waktu itu memang yang sekarang dialami oleh konten-konten kreator di YouTube, banyaknya akun Google AdSense ke-ban itu memang dari dulu dirasakan ya kan. Saya pun berkali-kali itu menggunakan KTP. Pertama KTP saya, kedua waktu itu KTP teman saya, habis itu yang kedua KTP orang tua saya, ibu, yang ketiga saya gunain KTP teman saya waktu itu. Nah, di KTP teman saya itulah penghasilan yang paling besar. Oke, itu cerita sedikit. Jadi kita kembali ke 2014, saya mulai tahu orang-orang itu sudah mulai mendapatkan penghasilan dari Google AdSense itu melalui konten YouTube. Tapi alhamdulillah sampai saat ini 2023 saya buat video ini teman-teman, saya sudah menjadi seorang YouTuber handal. Tapi masih dalam mimpi teman-teman. Semua itu dalam angan-angan. Mengapa demikian? Padahal kalau teman-teman bilang, "Bang, abang basic IT." Ya kan? Kalau teman-teman tanya lagi, "Bang, abang bisa pemrograman?" Bisa teman-teman. Ya kan? PHP teman-teman dengan framework CI. Ya saya bukan sombong ya teman-teman ya. Ya advance nggak kemana teman-teman. Java. Walaupun saya masih di intermediate di Java ya kan. Saya masih medium skill di Java. Tapi saya bisa programmer. Bang, abang bisa jaringan? Bisa teman-teman. Kalau teman-teman sekarang punya usaha nih, mau buat toko baru, teman-teman mau pasang instalasi jaringan, kontak aja saya. Asalkan hitung-hitungan cukup, saya pasang. Yang ada di Kota Pekanbaru ya teman-teman. Kalau yang jauh, saya nggak bisa karena saya masih terikat sekarang kontrak kerja di perusahaan BUMD di daerah saya. Apalagi teman-teman tanya, "Bang, abang bisa multimedia, bisa editing?" Bisa teman-teman, bisa. Teman-teman lihat aja nanti video-video yang ada di channel ini. Itu saya edit sendiri teman-teman. Ya walaupun nggak seperti editor-editor yang sudah handal yang memang khusus mereka di bidang editing ya kan. Ya, karena saya sekarang bekerja tidak di situ ya kan. Saya sekarang di dunia perbankan ya kan. Jadi ilmu-ilmu itu saya punya ya, tapi saya tidak dalami. Bisa teman-teman. Nah, jadi kok bisa bang, abang nggak bisa jadi content creator atau abang nggak bisa jadi YouTuber? Nah, ini dia teman-teman. Ini dia ada 4 ya teman-teman. Ada 4 yang saya rangkum teman-teman yang harus teman-teman lakuin. Dan ada juga yang harus teman-teman tidak lakuin. Agar teman-teman nanti ujung-ujungnya ingin menjadi seorang YouTuber tidak menjadi seperti saya ya kan. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 2023. 9 tahun, 10 tahun, ya 10 tahun, saya masih angan-angan untuk menjadi seorang YouTuber. Ini dia teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan jika teman-teman tidak mau gagal menjadi seorang YouTuber dan content creator. Yang pertama, teman-teman satukan dulu niat teman-teman. Teguhkan dulu hati teman-teman. Dan visi, misi teman-teman. Itu harus satu. Apa itu? Teman-teman hanya ingin menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang YouTuber. Itu dulu teman-teman. Itu dulu. Walaupun saat ini teman-teman masih bekerja di tempat lain,
itu nggak apa-apa, silakan. Tapi teman-teman niatkan usaha sampingannya itu, usaha lainnya itu memang benar-benar menjadi seorang YouTuber. Tidak ada yang lain. Tidak teman-teman menjadi seorang petani sapi, teman-teman menjadi seorang petani ikan, beternak ikan. Tidak ada niat lain. Hanya itu dulu niatnya. Ya. Pertama, satuin dulu niat teman-teman, teguhkan hati teman-teman untuk hanya menjadi seorang YouTuber. Yang kedua teman-teman. Yang kedua ini penting. Setelah teman-teman teguhkan hati teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber, itu teman-teman harus mencari nice. Saya kerucutkan lagi. Saya tidak mau teman-teman mencari, tetapi nice yang harus teman-teman kerjakan atau buat untuk mengisi, untuk membuat video, mengisi channel teman-teman itu adalah nice ataupun video ataupun konten yang sesuai dengan aktivitas sehari-hari teman-teman. Atau konten yang sesuai dengan hobi teman-teman. Yang rutin teman-teman lakukan saat ini. Ya walaupun teman-teman lakuinnya sekali 2 hari atau sekali seminggu, tetapi itu hobi. Ya kalau memang teman-teman tidak bisa untuk membuat video sesuai aktivitas sehari-hari nggak masalah. Tapi sesuai hobi paling tidak. Dan tidak ada pilihan nice lain. Tidak ada pilihan nice lain. Mungkin teman-teman sering nonton ya kan video yang berjudul seperti ini ya teman-teman. Hanya mengedit animasi menghasilkan omset 75 juta per bulan dari YouTube. Hanya membuat video mainan tanpa menampilkan muka bisa menghasilkan omset 150 juta per bulan. Jauhi dulu teman-teman, Saya tidak melarang teman-teman untuk menonton video-video seperti ini, tetapi boleh teman-teman menonton untuk menambah skill teman-teman untuk membuat konten, tetapi jangan teman-teman jadikan ini ide. Seolah-olah teman-teman, wah ini gampang. Kita tinggal buat video yang menarik ya kan? Ya untuk anak-anak. Ya semua konten yang kita buat tuh harus menarik teman-teman. Tidak hanya untuk anak-anak, bahkan untuk orang dewasa pun, ya kan? Bahkan untuk seperti kita, orang-orang yang pekerja ini, ya kan? Harus menarik. Ya, ini teman-teman hindari dulu. Jadi satukan dulu untuk poin kedua itu, video yang teman-teman buat itu harus sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Atau paling tidak, video yang teman-teman buat sesuai hobi. Ya. Contoh, teman-teman aktivitas sehari-hari adalah seorang kuli bangunan. Misalnya, buat konten terkait kuli bangunan. Yang bisa sambil bekerja, teman-teman buat konten. Ya kan? Tidak harus seharian itu teman-teman buat konten. Tapi teman-teman ambil momennya aja beberapa menit ya kan untuk buat konten. Atau teman-teman pengangguran. Tapi teman-teman hobi mancing. Buat channel tentang mancing. Videoin aja mancing itu. Upload videonya di YouTube. Nggak perlu teman-teman edit. Ya ini ya saya bilang. Jadi saya nggak mau teori, oh teman-teman harus bisa edit, oh teman-teman harus buat menarik dengan cara edit ini, edit itu. Tidak perlu teman-teman. Hanya teman-teman videokan aktivitas memancing itu, lalu upload ke YouTube. Isi judul dan isi deskripsi singkat. Udah, itu saja yang harus teman-teman lakuin. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Yang pertama tadi adalah teguhkan hati dulu untuk menjadi seorang YouTuber, ya satukan niat ya kan. Yang kedua adalah buat nice atau buat video untuk mengisi channel teman-teman itu sesuai dengan aktivitas sehari-hari atau hobi. Tidak ada pilihan lain. Kalau teman-teman nggak ikutin, ya kan, siap-siap teman-teman akan menjadi saya yang berikutnya. Siap-siap teman akan merasakan apa yang saya rasain saat ini, ya kan. Nggak selesai-selesai channelnya, ya kan. Itu yang kedua.
Yang ketiga teman-teman, disinilah teman-teman ikhtiar. Ikhtiar maksudnya apa? Teman-teman lakuin, dan lakuin. Haus teman-teman. Nah, ikhtiar di sini teman-teman. Setelah teman-teman tadi memang sudah ingin menjadi seorang YouTuber, sudah satu niatnya dan sudah teguh hatinya ya, buat naik sesuai aktivitas. Saya contohkan di sini teman-teman hobi memancing ya kan, buat video memancing. Setelah itu ikhtiar ini, nah teman-teman rekam aja aktivitas memancing tadi dan upload di YouTube. Itu minimal 1 video sehari. 1 video sehari, teman-teman. Aduh bang, rasanya berat banget. Ya udah nggak apa-apa. 1 video 2 hari. Udah. Nggak ada lagi negosiasi. 1 video 2 hari. Kalau teman-teman tidak ada waktu memancing pada saat itu, teman-teman buat aja video terkait tips memancing. Udah. Ya kan? Tips, misal contoh nih, tidak aktivitas memancing, tetapi teman-teman buat tips. Bagaimana sih cara memasang kail yang benar dengan benang pancing? Nah, kalau memang teman-teman tidak ada aktivitas video pada saat itu, atau pada saat teman-teman ada aktivitas memancing, teman-teman rekam saja video memancing itu dan teman-teman potong sesinya. Ya kan, tidak mungkin selama 5 jam teman-teman memancing, itu 5 jam full teman-teman upload. Nah, itu jangan, ya kan? Itu maksimal durasi teman-teman itu usahakan maksimal itu 20 menit. Jangan lebih. Karena terkadang orang bosan. Tidak mau menonton full, itu akan merusak juga channel teman-teman. Nah, ini akan kita bahas di skill-skill kita berikutnya, di video berikutnya akan kita bahas ya teman-teman, cara ini. Tapi cara ini hanya teori aja teman-teman. Sebenarnya dengan teman-teman mengupload video saja, teman-teman insya Allah bisa teman-teman. Nah, jadi teman-teman potong, misalnya 5 jam teman-teman memancing, itu teman potong sesinya 20 menit 1 video, udah dapat berapa video teman-teman. 10 video itu nggak kemana teman-teman bisa dapat. Ya kan? Nah, teman-teman hanya perlu upload sehari sekali. Jangan kalau teman-teman dapat sehari itu misalnya 5 video, itu teman upload semuanya, jangan. Nah, ini terkait ikhtiar ya teman-teman ya, caranya. Jadi, upload 1 hari 1 video. Oke? Minimal 1 hari, 2 hari 1 video. Tidak ada tawar-menawar lagi. Itu minimal. Itu terkait ikhtiar. Ya. Tunggu, ya sama-sama kita tunggu. Saya pun mulai ini dari video kali ini, itu sampai 3 bulan ke depan. Saya akan coba konsisten ya teman-teman ya. Ini saya berbicara terkait pengalaman saya, dan ini juga pecutan bagi saya pribadi ya teman-teman ya. Bahwasanya saya harus menjadikan 4 poin ini menjadi landasan saya mulai dari sekarang. Ya kan? Kita sama-sama lihat 3 bulan ke depan, teman-teman yang nengok video ini sekarang dan teman-teman lakuin apa yang saya sampaikan ini, insya Allah 3 bulan ke depan kita sama-sama lihat kita akan mendapatkan monetisasi YouTube. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kan? Nah, itu yang ketiga. Teman-teman jangan putus videonya. Itu kuncinya. Jangan putus. Kalau 1 hari 1 video, 1 hari 1 video selama 3 bulan. Atau 1 video 2 hari, 1 video 2 hari selama 1 bulan. Ya, insya Allah akan meledak videonya. Itu yang ketiga teman-teman. Dan yang keempat yang teman-teman, yang terakhir, barulah teman-teman tawakal. Tawakal di sini artinya apa? Ya artinya niat kita sudah lurus. Ikhtiar kita sudah di poin 2 dan poin 3 sebenarnya itu termasuknya ikhtiar ya kan.
Oh maaf, poin 1 dan poin 2, poin 1 itu niat ya. Di poin 2 itu perencanaan, teman-teman. Ya, perencanaan yang matang itu, teman-teman. Yang saya bilang buat nice itu sesuai aktivitas dan hobi. Itu termasuk perencanaan yang matang. Dan yang ketiga itu adalah ikhtiar. Niat, perencanaan, dan ikhtiar sudah kita lakukan. Dan yang terakhir ini kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya kan? Kita serahkan, ya, kita lakukan kewajiban kita sebagai hamba. Rukun Islam ada 5, teman-teman ya. Yang satu kita buang dulu ya kan, karena yang satu ini adalah haji bagi yang mampu, ada syaratnya. Kalau kita saat ini menjadi seorang YouTuber, ya insya Allah kita masih belum mampu ya kan, masih mencari-cari usaha ya kan, masih mencari-cari rezeki Allah. Yang mudah-mudahan 3 bulan ke depan jika kita sudah monetisasi dan mudah-mudahan monetisasi itu kita sudah bisa menabung untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi yang kelima ini kita hilangkan dulu, tinggal 4. Apa itu? Syahadat, teman-teman. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat, teman-teman. Sholat ini 5 waktu ini jangan pernah tinggal, teman-teman. Jangan pernah tinggal. Tidak bisa ke masjid, teman-teman. Sholat dulu sendiri di rumah. Atau sholat di kantor teman-teman masing-masing. Atau sholat di tempat kerja teman masing-masing. Jangan pernah tinggal. Nah, yang ketiga itu adalah berpuasa di bulan Ramadan, teman-teman. Tidak ada alasan walaupun teman-teman kuli bangunan, teman-teman. Itu bos teman-teman tuh pasti paham. Pasti paham ketika bulan Ramadan itu tidak akan mereka porsir juga tenaga teman-teman untuk bekerja. Bekerjalah semampu teman-teman. Jika teman-teman sudah rasanya capek, istirahat. Ini pasti nih teman-teman. Jangankan teman-teman kuli, kami pun yang di kantoran itu jika bulan Ramadan itu waktu masuknya itu pasti agak lebih siang. Biasanya kami masuk jam 7:30, kalau bulan Ramadan itu jam 8:30. Dan pulangnya lebih cepat ya, biasanya kami 4:30 itu udah bisa pulang. Kalau bulan Ramadan di 3:30 kami udah boleh pulang. Ya kan? Dan saya rasa juga kuli bangunan ya kan, kerjaan-kerjaan berat tadi juga seperti itu. Karena orang tua saya juga dulunya seorang kuli bangunan ya kan. Nah, itu tidak ada alasan teman-teman, wajib dilakukan itu puasa bulan Ramadan. Yang keempat adalah zakat. Ya zakat nggak usah muluk-muluk teman-teman. Oh saya belum sampai haulnya, itu zakat harta, itu zakat penghasilan, itu nggak usah itu dulu yang teman-teman pikirkan. Zakat fitrah aja dulu ya kan, zakat fitrah ya kan, sebelum masuknya Idul Fitri ya kan, zakat pensucian diri ya kan. Itu saja teman-teman. Jika teman-teman bisa nonton video saya ini, berarti teman-teman masih dalam kategori wajib zakat ini, zakat fitrah. Ya kan? Masa beli HP Android aja bisa, masa beli kuota setiap bulan aja bisa ya kan? Zakat fitrah nggak bisa. Ini wajib zakat fitrah teman-teman. Berapalah zakat fitrah teman-teman? Ya kan? Nggak banyak teman-teman. Kalau saya tahun kemarin aja bayar 37.000 satu orang. Saya punya 2 anak, 1 istri, 4 saya bayar. Cuma 100-an ya teman-teman ya. Nah, jadi 4 ini masuk ke dalam kategori tawakal teman-teman. Masuk ke dalam kategori yang keempat tadi adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Dan jangan lupa setiap sholat kita juga berdoa, ya Allah, niat, rencana, dan ikhtiar sudah saya lakukan. Sekarang tergantung kepadamu ya Allah. Saya mohon, saya ingin menjadi seorang YouTuber dan saya ingin mendapatkan penghasilan dari sini ya Allah. Semoga Engkau bisa berikan saya penghasilan dari sini sehingga saya bisa berzakat yang lebih banyak, berinfak, bersedekah, dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang lainnya dan bagi masyarakat luas lainnya ya kan. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah ya kan, saya nggak apa-apa teman-teman suka berbicara omong kosong seperti saya ini di depan kamera, teman-teman juga bisa buat video seperti yang saya buat ini. Teman-teman dapat ilmu dari saya, ya teman-teman bagikan lagi, teman-teman buat video sendiri, walaupun dengan poin yang saya sampaikan tadi itu nggak ada masalah teman-teman. Saya nggak akan pernah protes, saya tidak akan pernah marah. Karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan teman-teman. Rezeki itu tidak ada yang ngatur ya kan. Jadi mau seperti apapun tips dan trik yang saya bocorkan, tidak akan mengurangi rezeki saya ya kan. Jadi teman-teman boleh tiru, plek
plek ya kan. Saya bilang 4 poin, teman-teman tiru, teman-teman buat lagi, rekam lagi video, sampaikan dengan bahasa teman-teman sendiri ya kan. Teman-teman buat channel seperti channel saya ini ya, caranya.com ya kan. Mulai dari video awal sampai nanti video akhir ya teman-teman, cimplak aja, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting konsisten, mulai dari sekarang sampai 3 bulan ke depan kita sama-sama melihat, mudah-mudahan teman-teman ya, kita bisa dimonetisasi bareng-bareng dan kita bisa menunjukkan hasil. Kalau bisa kita buat nanti komunitas ya teman-teman ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, 4 kunci sukses menjadi seorang YouTuber tanpa gagal teman-teman, atau anti gagal. Nah teman-teman lakukan 4 tips tadi itu dulu teman-teman. Sebenarnya ada yang satu lagi, yang kelima ini, yaitu selalu upgrade ilmu pengetahuan ataupun skill kita dalam mengedit video. Tapi ini opsional teman-teman ya kan. Kalau kita nanti sudah punya penghasilan, sebenarnya nggak perlu update skill pun, kita bisa bayar orang ya kan. Kita bisa bayar tim untuk ngedit video kita. Kita tinggal ngomong aja ya kan. Kita tinggal buat kontennya saja. Serahkan kepada orang lain ya kan. Sekalian kita berbagi juga rezeki ya. Nah jadi saya nggak sampaikan yang kelima ini terlalu banyak nanti, jadi 4 poin saja. Yang pertama, luruskan niat atau teguhkan hati menjadi seorang YouTuber. Yang kedua, buat video atau channel yang berkaitan dengan aktivitas teman-teman sehari-hari atau paling tidak sesuai hobi ya kan. Dan yang ketiga yaitu teman-teman ikhtiarnya dengan cara upload 1 hari minimal 1 video atau 2 hari 1 video ya. Tidak ada lagi toleransi ya. Itu selama 3 bulan. Nanti kita lihat dulu. Selama 3 bulan insya Allah video teman-teman akan nge-boom. Ya kan? Ya, intinya video teman-teman itu ya tergantung nanti kualitas ya teman-teman ya. Balik lagi, bukan kualitas videonya ya, tapi kualitas kontennya. Jika dirasa bermanfaat konten itu bagi para penonton ya kan, manfaat itu tidak hanya dari sekedar ilmu ya kan, tapi manfaat ada juga dari segi hiburan ya kan. Nah itu pasti akan meledak teman. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tawakal teman-teman. Berserah diri kepada Allah ya kan, kerjakan semua apa yang Allah perintahkan, jauhi segala larangan Allah, dan jangan lupa berdoa ya. Semoga kita semua diberikan Allah kesuksesan, kita bareng-bareng sukses ya kan, kita bareng-bareng belajar ya. Jadi nanti kita bisa kalau bisa kita buat nanti komunitas ya teman-teman, atau grup boleh. Jangan lupa nanti teman-teman tinggalin komentar ya kan, tinggalin aja komentar, terserah teman-teman mau celah saya di komentar nggak apa-apa, mau kritik saya nggak apa-apa, mau saran juga nggak apa-apa, mau dibuatkan video apapun silahkan berkomentar di bawah. Dan terakhir sebelum saya tutup video ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, untuk mendukung video ini jadi lebih berkembang dan saya jadi semangat untuk buat video-video yang bermanfaat lainnya terkait menjadi seorang YouTuber pemula yang sukses ya kan, anti gagal pokoknya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah stay di channel saya dan menonton dari setiap video-video saya ini, setia menonton. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan juga nyalakan tombol like-nya, juga notifikasi ya kan, agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan update-update video di channel caranya.com ini. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam segi perkataan dan perbuatan saya yang memang baik disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.